Assalamualaikum semuanya. Di sini saya selaku moderator akan memandu presentasi mengenai standar audit Dewan Pengawas Syariah terhadap bank, karakteristik, standar profesi, standar prosedur audit, dan standar laporan audit. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Saya Triwina Sabrina selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Kesya Putri Balkis selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir adalah Yabib Fikri Rambe selaku pemateri ketiga. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh secara langsung terhadap aspek kepatuhan syariah, juga berperan penting dalam membangun kredibilitas bank syariah di mata masyarakat umum sebagai presentasi dari lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Syariah Nomor 1133 PBI 2009 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terdapat beberapa tugas Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan pengawasan atas produk, jasa, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Materi selanjutnya ialah karakteristik audit bank syariah. Audit bank syariah adalah sebuah proses penting dalam industri keuangan Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasi dan aktivitas yang dilakukan oleh instansi keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencakup pengamatan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap hukum Islam dalam semua aspek bisnis, termasuk transaksi keuangan, investasi, dan penawaran produk dan layanan. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi keuangan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen serta memastikan bahwa manajemen telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Audit syariah tidak hanya mencakup laporan keuangan, tetapi perilaku sosial, kinerja organisasi, dan hubungannya dengan semua pemangku kepentingan. Cakupan audit syariah di lembaga keuangan syariah mencakup laporan keuangan, operasi, struktur organisasi, dan manajemen, serta sistem teknologi informasi. Ini menunjukkan bahwa audit syariah memperhitungkan sebagai aspek dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional entitas. Kemudian, audit dalam bank syariah dapat dikembangkan ke dalam 3 jenis kegiatan audit pada bank syariah. Yang pertama, audit keuangan syariah. Audit keuangan syariah difokuskan pada audit atas laporan keuangan syariah yang akan menghasilkan pendapat atau opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan keuangan syariah. Yang kedua, audit operasional bank syariah. Audit operasional bank syariah adalah review dari setiap bagian dari prosedur operasi standar organisasi
dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, terutama dalam kegiatan operasional bank syariah. Yang ketiga, audit kepatuhan syariah. Audit kepatuhan syariah adalah proses bekerja untuk menentukan apakah audit telah mengikuti prosedur syariah, standar syariah, dan aturan-aturan syariah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas. Materi kedua akan disampaikan oleh Kesya Putri Balkis. Kepada Kesya, saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang standar profesi audit syariah. Profesionalisme merupakan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Profesionalitas merupakan keahlian pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan tanggung jawab secara baik dan benar dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Profesi auditor biasanya diklasifikasikan dalam 3 kategori berdasarkan siapa yang mempekerjakan mereka, yaitu auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah. Yang pertama itu auditor eksternal, merupakan pihak luar yang bukan karyawan perusahaan, berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap auditenya, maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan auditenya, atau pengguna laporan keuangan. Yang kedua itu auditor internal, adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit dan mendapatkan gaji dari perusahaan. Auditor internal melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkungan perusahaan sebagai bentuk jasa bagi perusahaan. Auditor internal memberikan rekomendasi untuk perbaikan bagi perusahaan. Biasanya, auditor melaksanakan kegiatan audit setahun 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, auditor pemerintah, merupakan auditor yang bekerja di bawah instansi pemerintah. Ia bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Auditor pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan digaji oleh negara. Dalam melakukan kegiatan audit, maka auditor berpedoman pada standar pemeriksaan akuntan publik atau SPAP dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Selanjutnya yaitu ada standar prosedur audit syariah. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Prosedur audit dapat dimodifikasi atau ditambah selama proses audit jika auditor menilai bahwa prosedur audit yang dirancang di awal menghasilkan bukti yang tidak konsisten atau dinilai tidak andal. Auditor dapat menetapkan ukuran sampel mulai dari hanya 1 sampel hingga menjadikan semua item dalam populasi yang sedang diuji sebagai sampel. Keputusan untuk memilih seberapa banyak item yang akan diuji haruslah dibuat oleh auditor untuk masing-masing prosedur audit yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh auditor ketika memilih item-item yang akan diperiksa diantaranya yang pertama yaitu memilih semua item atau pemeriksaan keseluruhan populasi. Yang kedua, memilih item tertentu dilakukan dengan memilih item yang nilainya besar. Dan yang terakhir yaitu audit sampling, dirancang untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Dan yang materi terakhir akan disampaikan oleh Yabib Fikri Rambe. Kepada Yabib, saya persilahkan. Adapun prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi yang pertama ada inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen dan kondisi fisik tertentu. Yang kedua ada pengamatan atau observation. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan. Yang ketiga ada permintaan keterangan atau inquiry, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Yang keempat itu ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Dan yang kelima ada penelusuran atau tracking. Penelusuran terutama dilakukan pada bahan bukti dokumenter. Dan yang keenam ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching merupakan prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
7. Perhitungan atau counting. Prosedur audit ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud, seperti kas atau sediaan tangan. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Yang kedelapan ada scanning. Scanning merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang kesembilan ada pelaksanaan ulang atau reforming. Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Dan yang terakhir ada computer assistant audit technique. Apabila catatan akuntansi dilaksanakan dalam media komputer asisten audit technique elektronik, maka auditor perlu menggunakan berbagai prosedur audit di atas. Standar laporan audit syariah. Laporan audit merupakan dokumen penting yang dihasilkan setelah proses audit dilakukan. Dokumen ini berisi kesimpulan, temuan, serta opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Laporan audit memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan, seperti investor, kreditur, dan pihak manajemen. Melalui laporan audit, pengguna laporan dapat memperoleh keyakinan atas keakuratan dan reliabilitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas. Unsur-unsur dasar laporan audit secara umum meliputi: yang pertama ada judul laporan, menunjukkan secara jelas bahwa dokumen tersebut merupakan laporan audit. Yang kedua ada alamat laporan, menunjukkan entitas yang diaudit dan periode akuntansi yang diperiksa. Dan yang ketiga ada paragraf pendahuluan, memberikan informasi umum tentang entitas yang diaudit, ruang lingkup audit, dan standar audit yang digunakan. Yang keempat ada paragraf ruang lingkup, menjelaskan prosedur audit yang telah dilakukan dan batasan tanggung jawab auditor. Yang kelima ada paragraf pendapat atau opini, menyampaikan opini auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang keenam ada nama KAP dan tanggal laporan, menunjukkan entitas auditor dan tanggal laporan audit. Mungkin itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.